Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selasa pagi hari ini tanggal 27 Februari 2024. Izinkan Tuhan kita hari kita disertai Tuhan, diberikan panjang umur. Kita tinggal 2 hari lagi di bulan Februari ini, karena bulan Februari ada di tanggal 29 Bapak. Setelah itu kita memasuki bulan Maret, bulan ketiga. Selalu kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, dan memimpin kita ada di dalam jalan Tuhan. Untuk itu mari, saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Satu hal yang kurindu, jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini kita membaca Keluaran pasal 40, satu pasal penuh. Puji Tuhan, kita membaca pada malam hari tanggal 27 Februari adalah pasal yang terakhir di Keluaran pasal 40. Besok kita baca kitab Imamat, saudara. Puji Tuhan, berarti kita sudah 2 kitab, kita sudah baca semuanya. Kitab Kejadian ada 50 pasal, Keluaran 40 pasal. Ini semua kan anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita lakukan semua seturut kehendak Tuhan. Senantiasa kita ada dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, terima kasih Tuhan. Dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah laku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan,
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku rindu selalu bersekutu dengan-Mu Bapa. Ku siapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Sucikanlah hatiku, mulutku Bapa, pikiranku. Kuduskan pagi untuk kami baca firman. Ampunilah Bapa semua salahku. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Karena kita pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita datang menyembah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan berkat keselamatan, sukacita yang besar bersama Yesus. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Biar waktu-waktu kita jalani, kita tidak mau melakukan perkara yang sia-sia, tapi mencari perkara di atas firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan hari ini adalah kitab yang terakhir kita baca, kitab Keluaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, sehingga besok kita masuk di dalam kitab Imamat. Terus kitab yang ketiga, kitab Musa. Ini kitab Musa ada 5 kitab Pentateuch ya, ada 5 penta 5 ya. Saya baca ayat yang pertama. Berfirman Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, kemah suci, tabernakel ya. Jadi kemah suci saya sudah katakan itu tabernakel saya adalah kehidupan dari Tuhan Yesus ini. Kemah suci kau tempatkan di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Tabut hukum itu tabut peti perjanjian, saudara, disebut peti perjanjian atau tabut perjanjian ya. Jadi ada di dalam ruang maha kudus ini ya. Jadi saya sedang terangkan kemah suci tabernakel itu ada 3 ruangan. Ruang maha kudus ini masuk di dalam ruang maha kudus, disebut dulu ruang maha kudus dulu, baru ada pemisah ya, disebut ruangan kedua, ruangan suci. Mari kita baca, dan baru halaman pelataran. Sekarang masuk dalam ruangan suci ya. Kau bawalah ke dalamnya meja, ini meja roti ya, meja roti, dan taruh di atas yang perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, kandil bicara pelita emas ini saudara ya,
dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya, ada kandil, ada kaki dian ya, itu. Kau taruhlah mezbah emas, ini mezbah lupa, mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantunglah tirai pintu kemah. Jadi ada pemisah tirai antara ruang suci dan pelataran halaman luar ya. Terus berikutnya, kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan. Nah ya, jadi ini sudah masuk di dalam pelataran halaman, saudara. Jadi yang tadi tabut hukum, ruangan Maha Kudus, pindah ke ruangan suci. Di situ kau bawalah ke dalamnya meja dan taruh di atasnya perkakas susunan. Kau bawalah ke dalam, ada kandil. Jadi di ruangan suci ada meja roti, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa, saudara ya. Mezbah emas, mezbah dupa ya, itu gambaran daripada doa ya. Kau taruhlah mezbah korban bakar depan pintu kemah suci, rumah kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembawaan. Ini sudah masuk 6, dari ayat 6, 4, 5 itu masuk dalam ruang suci. 6 ini, 6, 7 masuk di pelataran, itu halaman. Nah 6, kau taruhlah mezbah korban bakaran, atau sudah masuk di halaman, sudah pelataran, di depan pintu kemah suci depannya ya. Jadi yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan, ini kolam pembasuhan, bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran. Ini ke pelataran kan, betul, sudah masuk pelataran keliling. Dan kau gantungkan tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan yang ada di dalamnya. Demikian harus engkau menguruskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Ini bayangan dari kehidupan kita. Kehidupan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kemah suci ini kehidupan tabernakel, kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita dan harus dikuduskan karena Allah itu kudus, yang seringkali saya katakan ya. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakas, demikian engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikian engkau harus menguduskannya. Jadi semua harus kudus di hadapan Tuhan. Inilah fungsi daripada imam besar yang selalu masuk ke ruangan suci. Kalau masuk ke ruangan Maha Kudus itu setahun sekali, saudara, untuk dengan tugas selalu dikuduskan ya, dibersihkan, dikuduskan, dijaga betul, pelita harus tetap menyala. Kemudian kau setelah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Air bicara Roh Kudus, firman Allah, saudara. Hidup kita harus benar firman Allah. Kau kenakan pakaian yang kudus kepada Harun, kau rapi dan kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam. Jabatan imam hamba Tuhan harus benar di hadapan Tuhan, kudus. Ini sudah dijelaskan sama firman Tuhan. Kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam. Pelayan-pelayan Tuhan harus benar di hadapan Tuhan. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan itu terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Jadi Tuhan mau supaya kita selama-lamanya kudus di hadapan Tuhan, layak masuk di dalam lain pekerjaan Tuhan. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian dilakukan ini Musa sebagai hamba Tuhan, sebagai imam besar ya. Jadi menguruskan Harun dan anak imam supaya semua menjadi pelaku firman, hidupnya berkenan sama Tuhan. Dan terjadi dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka dirikannya kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasang alas-alasnya, ditaruh papan-papannya, dipasang kayu-kayu dintangnya, didirikannya tiang-tiang ujungnya, dikembangkan atap kemah yang menuju kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Nah ini tabut peti perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, loh hukum Allah ya. Dikenakan kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkan tutup pendamping atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungannya tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhlah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian. Nah ini ya, di atas meja ada roti, jadi disebut meja roti ya. Menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Ditempatkannya kandil, jadi setelah meja roti ada kandil kaki dian atau pelita emasnya di dalam kemah pertemuan ini berhadapan dengan meja itu. Jadi meja roti sampingnya itu pelita emas kandil ya. Baru di depannya itu ada mezbah korban bakaran, mezbah dupa. Kemah suci sebelah dalam. Dipasang lampu-lampu di atasnya di depan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi di kandil itu harus ada lampu-lampu pelita emas yang terus harus menyala. Di tempatnya mezbah emas. Ini saya katakan tadi mezbah dupa, mezbah emas. Ini masuk dalam ruangan suci. Ruangan suci itu ada meja roti, ada kandil, dan ada mezbah dupa emas ya. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atas ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi mezbah dupa bakaran itu selalu ada wangi-wangian, artinya doa. Supaya kehidupan kekristenan kita penuh dengan doa, wangi-wangian hati, doa persekutuan dengan Tuhan. Supaya senantiasa membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Dibangun kemah suci supaya kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, lebih baik satu hari ada di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Menjadi kerinduan Tuhan supaya kita membangun persekutuan sehat dengan Tuhan. Digantungan tirai pintu kemah suci, mezbah korban bakaran di tempatnya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkan di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi di luar ruangan suci ada halaman, itu ada mezbah korban bakaran dan juga ada kolam pembasuhan. Malam berikutnya ditempatkan bejana pemahamannya, bejana pembasuhan, kolam pembasuhan di antara kemah pertemuan di mezbah dan mezbah itu. Lalu ditanuhlah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Jadi bicara tentang baptisan. Kalau korban mezbah itu bicara pertobatan. Jadi seorang sudah dibaptis, dipertobat dulu, baru dibaptis. Sudah ya. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kamar suci dan mezbah itu, dan dikantunginya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikian diselesaikannya pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan ada dalam rumah Tuhan. Seperti dalam pujian tadi. Lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan, karena di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hingga di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan kehidupan kita penuh dengan kemuliaan. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan, menjadi kerinduan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, dalam ibadah harus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di situ kita menikmati kemuliaan Tuhan ya. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ayat 38 terakhir, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, kitab Keluaran pasal 40, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas, biar kita bersekutu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan suci dengan Tuhan. Senantiasa kita ada di dalam kemah suci, ada di dalam rumah Tuhan. Karena di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Kerinduan dari Tuhan. Supaya kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Ya, termasuk saya mau baca sebelumnya. Mazmur 27 ayat keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ada rumah Tuhan, kemah suci, ada kemuliaan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Dan kalau kita bersatu dengan Tuhan, itu menjadi satu roh. 1 Korintus 6 ayat 17, saudara. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Mari kita mau bersekutu selalu dengan Tuhan, mengikatkan diri kita dengan Tuhan, menjadi satu roh. Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga setiap hari, tiap saat kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu di dalam kemah suci, lebih baik
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari Bapak Ibu bersekutulah dengan Tuhan. Lebih baik membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ada di dalam kemah suci, karena di situkah kita menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.